kita bertemu lagi di dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 7 bersama saya Nani Mariati STH. Materi kita hari ini terambil dari bab 8, yaitu kerendahan hati. Sebelum kita masuk di dalam proses pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh melakukan proses pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Allah menyertai supaya melalui pelajaran ini kami bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan remaja-remaja Kristen boleh menjadi remaja yang takut akan Tuhan dan menjadi remaja Kristen yang memiliki kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk di dalam materi, Ibu akan menjelaskan IPK dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, meyakini sikap rendah hati, peduli dan solidaritas terhadap sesama mengacu pada Alkitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5b. 2. Menunjukkan sikap rendah hati, peduli dan solidaritas terhadap sesama mengacu pada Alkitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5b. 3. Memahami sikap rendah hati, peduli dan solidaritas terhadap sesama mengacu pada Alkitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5b. 4. Menganalisis sikap rendah hati sesuai dengan 1 Petrus pasal 5 ayat 5b. Dan yang kelima, menulis refleksi tentang mewujudkan iman dalam bentuk peduli sesuai dengan 1 Petrus pasal 5 ayat 5b. Baiklah, kita akan masuk di dalam materi kita, makna kerendahan hati. Makna kerendahan hati yang pertama yaitu sadar bahwa ia tidak sempurna. Artinya, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita alami, yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, semuanya tidak ada yang sempurna. Kita masih memiliki keterbatasan, kita masih memiliki kekurangan. Yang kedua, mengakui keterbatasan dan ketakberdayaan kita di hadapan Allah. Artinya, kita harus berani mengakui, kita harus mengatakan, Tuhan, saya tidak mampu, saya masih banyak kekurangan, saya masih memiliki keterbatasan, dan saya ingin Tuhan menyempurnakannya di dalam kehidupan saya supaya saya bisa sempurna, supaya bisa baik dan segala macam. Yang ketiga, mengakui bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Artinya apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita dapatkan hari ini, semuanya bukan karena hasil jerih payah kita sendiri, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur dan mengembalikan semuanya kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan terima kasih, semuanya adalah pemberian Tuhan. Yang keempat, lahir dari pengenalan akan firman Tuhan. Kerendahan hati yang kita miliki adalah karena pengenalan akan firman Tuhan. Orang yang memiliki kerendahan hati bukan hadir atau ada seketika itu juga, tetapi semuanya boleh lahir dan ketika kita mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupannya, itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita ketika kita mengenal apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima,
sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Jadi makna kerendahan hati adalah sikap sepenuhnya yang bergantung kepada Allah. Kita mengakui keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, semuanya karena adalah pemberian Tuhan. Dan kita mengenal karena kasih Allah, karena firman Tuhan yang kita kenal. Dan kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya, Tuhan kuatkan saya, Tuhan sempurnakan saya. Ketika kita memiliki kerendahan hati yang ada di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita capai, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya, ciri-ciri kerendahan hati. Jadi kalau kita sudah tahu makna kerendahan hati itu seperti itu. Jadi selanjutnya adalah ciri-ciri kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati yang pertama adalah takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Ketiga, menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri, menghargai kelebihan orang lain, menyadari kelemahan diri, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Dan yang ketujuh, bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Demikianlah ciri-ciri kerendahan hati. Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran atas materi-materi yang sudah Ibu berikan. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara rendah hati dengan rendah diri. Kedua, tuliskan contoh dalam kehidupan sehari-hari orang yang hidup dalam kerendahan hati. 3. Bacalah Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, kemudian Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 7, dan buatlah kesimpulan dari cerita tersebut. Yang keempat, tuliskan refleksimu mengenai kerendahan hati dalam kaitannya dengan pertemanan, bahwa kamu tidak merendahkan orang lain. Jadi soal yang pertama sampai yang ketiga adalah soal penilaian yang akan Ibu berikan di dalam pengetahuan. Dan yang nomor 4 adalah keterampilan kalian. Jadi refleksi ini nanti kalian kirimkan di dalam WA Ibu ya, evaluasi pembelajaran ini juga ya, semuanya dari bab 1 sampai dari nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami telah mempelajari bagaimana sikap untuk rendah hati, dan kiranya Tuhan Allah memberikan kami hati yang rendah supaya kami bisa menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan sudah berikan contoh dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi remaja-remaja Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, juga membanggakan hati orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita di dalam bab 8 ini. Semoga semuanya bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.